Eh? Anu, Air hangat. saya haus Pak. Oh. Saya nggak gila. Iya. Dari kecil saya udah dikurung. Dikurung sama siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Memang ibu saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Saya nanti mau ganti nama. Ganti nama apa? Kakaknya suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Oh, terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Oh. Nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya. Deskripsi kejadiannya. Oke, langsung saja. Kasus seorang ibu tega bunuh anak kandungnya terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Dilaporkan yang menjadi pelakunya wanita 35 tahun berinisial Q. Sementara korbannya berjumlah 3 orang. Masing-masing berinisial KS 10, R 7, dan M 5. R meninggal dunia dan 2 saudaranya mengalami kritis. Hingga kini, motif pelaku nekat melakukan aksinya masih menjadi misteri. Kronologi kejadian. Kejadian pilu ini berlangsung pada Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022 pagi selepas salat subuh. TKP-nya berada dalam rumah pelaku di Duku Sokawera, Desa Kecamatan Tonjong, Brebes. Pagi itu, tiba-tiba warga sekitar mendengar teriakan dari rumah pelaku. Warga yang mendengar mendatangi rumah dan mencoba masuk. Warga lalu melihat langsung para korban. Korban anak kedua R meninggal dunia karena mengalami luka parah di bagian leher. Sedangkan anak pertama yang perempuan, KS, mengalami luka pada bagian dada. Sedangkan anak ketiga atau bungsu laki-laki M mengalami luka pada bagian lehernya. KS dan M yang kritis kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Aminah Bumiayu untuk mendapat perawatan. Jeritan korban terdengar tetangga. Tetangga di lokasi kejadian bernama Iwan membagikan kesaksiannya. Iwan menjelaskan, usai salat subuh, ketika Ua mengeluarkan sepeda motornya dari dalam rumah ia mendengar teriakan dan keributan dari dalam rumahku. Teriakan berasal dari suara Hamidah yang merupakan bibi dari dariku. Hamidah yang tinggal serumah denganku mendengar suara keributan dari dalam kamar yang ditempati pelaku dan ketiga anaknya. Hamidah berupaya membuka pintu kamar tetapi terkunci dari dalam. Kemudian ia berteriak minta tolong. Lalu datanglah Iwan. Saya mendengar ada keributan dan anaknya menjerit. Saya dan warga lalu mendatangi rumah dan mendobrak pintu kamarnya, ujarnya. Saat di dalam kamar, Iwan menolong satu anak yang mengalami luka pada bagian dada dan wajahnya terlebih dahulu. Sementara 2 anak lainnya terkapar di dalam kamar. Saya langsung membawa salah satu anaknya ke puskesmas. Sementara ibunya saat itu lagi duduk dengan mengenakan mukena, ungkapnya. Kata pihak kepolisian, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Brebes, AKP Syuaib Abdullah mengatakan, pelaku terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Motif pelaku masih dalam proses penyelidikan. Karena memang, dalam hal ini, terduga pelaku ada dugaan depresi. Penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan? Nanti akan panggil ahli kejiwaan. Kata Syuaib Abdullah. Di Mapolres Brebes. Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Syuaib mengatakan, polisi telah mengamankan terduga pelaku. Pelaku menganiaya 3 anak kandung. Hingga 1 di antaranya meninggal dunia karena luka di leher. Sedangkan 2 lainnya, saat ini, masih dirawat di rumah sakit. Korban ada 3. Anak dari pelaku. Yang meninggal anak nomor 2. Usia 7 tahun. Kata Syuaib. Syuaib mengatakan, sejumlah barang bukti juga sudah diamankan untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik. Saksi juga sudah kami mintai keterangan. 3 orang. Kata Syuaib. Ditambahkan Syuaib, pihaknya belum menetapkan status tersangka. Penetapan tersangka belum karena masih proses penyelidikan. Karena kami harus hati-hati dalam penetapan tersangka karena ada dugaan gangguan kejiwaan, ujarnya. Sumber dari tribunnews.com